Hadis atau al-hadis menurut bahasa berarti al-jadid, sesuatu yang baru. Lawan kata dari al-qadim, terdahulu atau lama. Arti baru dalam kata hadis maksudnya adalah sesuatu yang baru yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai lawan kata dari al-qadim yang maksudnya adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis juga berarti al-khobar, berita atau sesuatu yang diperbincang. Secara istilah, pada umumnya para ulama usul mendefinisikan hadis sama dengan definisi sunnah, misalnya yang disampaikan oleh Abd al-Wahhab Khalaf, yaitu hiyama sodaro an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qauli aw fi'lin aw takririn. Artinya sunnah adalah sesuatu yang berasal dari dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapannya atau takrir. Pengertian hadis secara istilah ini memberikan batasan pada ucapan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya hal ihwal terkait dengan sifat kemanusiaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti cara tidur, cara makan, dan sifat kemanusiaan lainnya bukan dalam lingkup hadis dan tidak dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam. Adapun yang menjadi dasar kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Berikut ini beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan kehujahan hadis sebagai sumber hukum Islam. Yang pertama, Surah An-Nisa ayat 80, yang kedua, Surah An-Nisa ayat 59, yang ketiga, Surah Al-Hasyr ayat 7, yang keempat, Surah Ali Imran ayat 32, dan yang kelima, Surah Al-Ma'idah ayat 92. Yang kedua, hadis Nabi. Ada beberapa hadis yang dapat dijadikan sebagai dasar kehujahan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, hadis riwayat Imam Malik tentang menjadikan hadis sebagai pedoman hidup. Yang kedua, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi tentang pernyataan Nabi kepada Mu'az bin Jabal saat ditugasi menjadi penguasa di Yaman. Yang ketiga, hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah tentang kewajiban berpegang teguh kepada sunnah Rasul. Kesungguhan para sahabat untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar ditetapkan dan dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dapat kita pahami dari beberapa peristiwa antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perkataan Abu Bakar ketika ditabiat menjadi khalifah. Saya tidak meninggalkan sedikitpun sesuatu yang dilaksanakan atau diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya saya takut tersesat bila meninggalkan perintahnya. Yang kedua, ucapan Umar bin Khattab ketika akan mencium Hajar Aswad. Saya tahu bahwa engkau adalah batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, saya tentu tidak akan menciummu. Yang ketiga, ungkapan Utsman bin Affan, saya duduk sebagaimana duduknya Rasulullah, saya makan sebagaimana makannya Rasulullah, dan saya sholat sebagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain tiga contoh di atas, masih banyak lagi perbuatan atau perkataan sahabat yang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah mengikuti perintah Rasulullah dan apa yang dilarangnya selalu mereka tinggalkan. 4. Berdasarkan logika atau akal sehat, Al-Quran memberikan beberapa perintah kepada manusia dengan kalimat yang masih global, belum terperinci. Sebut saja misalnya perintah untuk melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan haji. Di dalamnya tidak ada penjelasan bagaimana tata cara pelaksanaannya. Disinilah pentingnya keberadaan Rasulullah SAW yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum yang masih global tersebut. C. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam. Kedudukan hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran telah diterima oleh hampir seluruh ulama dan umat Islam. Pengakuan tentang kedudukan hadis tersebut sebenarnya merupakan kehendak ilahi. Setidaknya ada sekitar 50 ayat Al-Quran yang secara tegas memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah SAW. Beberapa ayat Al-Quran terkait hal ini sebagian sudah disebutkan dalam pembahasan dasar kehujahan hadis. Misalnya Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka ambillah, dan apa-apa yang dilarangnya kepadamu maka tinggalkanlah.
Ayat ini memberi petunjuk secara umum bahwa orang-orang yang beriman wajib mematuhi semua perintah dan larangan yang berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, ayat ini mempertegas posisi hadis tidak hanya sebagai sumber hukum Islam, tetapi lebih dari itu, yaitu sebagai sumber ajaran Islam. Dari ayat ini kita dapat memahami bahwa kewajiban patuh kepada Rasulullah merupakan konsekuensi logis dari keimanan seseorang. Bahkan kepatuhan seseorang kepada Rasulullah menjadi tolok ukur kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat kita pahami dari Quran surat An-Nisa ayat 80 yang artinya, barang siapa yang menaati Rasul maka sesungguhnya ia telah menaati Allah. Berdasarkan penjelasan dari ayat-ayat di atas, jelas bahwa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber ajaran Islam di samping Al-Quran. Orang yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam berarti orang itu pada hakikatnya menolak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berfungsi sebagai penjelasan atau bayan terhadap Al-Quran. Dalam kedudukannya sebagai bayan terhadap Al-Quran, hadis tidak akan lepas dari satu di antara tiga fungsi bayan. Sebagai berikut: 1. Bayan takrir atau takkid. Hadis ini berfungsi untuk menetapkan dan menguatkan hukum-hukum yang sudah ada di dalam Al-Quran. 2. Bayan tafsil atau tafsir. Hadis ini berfungsi untuk memberikan penafsiran dan merincikan ketentuan hukum yang masih global di dalam Al-Quran, atau memberikan batasan terhadap ketentuan hukum dengan lafaz mutlak dalam Al-Quran, atau menghususkan ketentuan yang masih umum. 3. Bayan tasyri. Hadis ini berfungsi untuk menetapkan hukum yang didiamkan oleh Al-Quran, sehingga hukum tersebut ditetapkan berdasarkan hadis dan tidak ada nas Al-Quran yang menjelaskannya. Setelah mengetahui tiga hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasannya ada tiga kemungkinan. Pertama, berupa hukum-hukum yang menguatkan dan menetapkan kembalinya hukum-hukum Al-Quran. Kedua, berupa hukum-hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum-hukum Al-Quran. Ketiga, berupa hukum-hukum yang didiamkan oleh Al-Quran. Dengan demikian tampak jelas bahwa tidak mungkin terjadi perbedaan atau pertentangan antara hukum-hukum di Al-Quran dan hukum-hukum di sunnah atau hadis. Hadis dari segi periwayatan terbagi menjadi tiga. Pertama, hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang periwayatannya secara kolektif dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga tidak mungkin terjadi kedustaan atau kekeliruan. Misalnya hadis tentang pelaksanaan sholat, puasa, haji, dan yang termasuk bagian periwayatan hadis mutawir. 2. Hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh sahabat, tetapi tidak mencapai jumlah periwayatan mutawir, dan periwayatan selanjutnya dilakukan secara kolektif yang mencapai jumlah mutawir. 3. Hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang per orang yang tidak mencapai tingkatan jumlah mutawir dalam setiap tingkatannya.